Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa Sade merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, yang memiliki berbagai kearifan lokal yang tetap dipertahankan sampai saat ini sebagai daya tarik wisata budaya. Kearifan lokal yang terdapat di Desa Sade sebagai daya tarik wisata budaya yaitu bangunan khas suku Sasak, tarian gendang belik, tenun, dan presean. Desa ini penuh dengan keistimewaan karena desa ini menawarkan pesona khas suku Sasak yang masih kental, mulai dari adat istiadat, kesenian, atraksi budaya, gaya berpakaian, dan gaya hidup. Di sini juga terdapat fasilitas berupa toilet. Nama saya Eva, Bapak Ibu ya. Jadi karena nama anak pertamanya Eva, jadi panggilan sudah kali sini kalau sudah punya anak yang dipakai itu yang itu yang pertama itu. Nama muda hilang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini berada di Kampung Tetuan, yang ada di Lombok, tepatnya di Lombok Tengah bagian selatan. Dan nama kampung kami ini Dusun Sade, dan Sade dan punya obat, berasal dari Saksakatadu. Usia kampung kami ini sudah sekitar 15 generasi. Dan di sini ada 150 rumah, satu kepala keluarga, penduduknya sekitar 700 orang. Dan kami 700 orang ini satu keluarga, karena kami di sini sekarang kalau menikahnya masih dengan desa. Belum ada yang menikah dengan orang tua, karena itu Saksakatadu sendiri untuk mempertahankan garis keturunan. Dan tradisi kami kalau menikah, ini tidak boleh melamar, jadi masih dengan cara disumpah dilarikan anak perempuannya di sini. Karena kalau misalkan dilamar, itu malah kurang sopan kalau di sini Bapak Ibu ya. Cuman beda kawin lari dan kawin culik. Kalau untuk kawin lari cowoknya harus bersama suka, dan kalau untuk kawin culik, kalaupun anak perempuannya nggak suka bisa dipaksa darahnya. Jadi kalau culik sih, karena yang anak gadisnya nggak mau, bisa diatur. Karena kalau belum bisa nenun, anak gadisnya di sini nggak boleh dulu menikah. Ini menikahnya usia muda, 14 tahun, 14 tahun. Kalau sudah usia 20 nggak menikah, itu malah dibilang perawan tua. Jadi banyak. Karena kami ini biasanya menikah muda, menikah dulu baru menikah masa depan. Ada yang usia 25 belum menikah. Kalau di sini sudah dibully sama teman-teman. Jadi, tapi dari usia 8 tahun sudah mulai diajar nenun. Usia 8 tahun, 2 tahun sudah diajar nenun untuk anak perempuannya. Dan untuk pekerjaan, kami semuanya di sini bertani padi. Tapi sekali setahun bertani karena ada pengairan irigasi, cuma nunggu hujan. Selain dari bertani, tenun ini menjadi salah satu ikan. Di atas mungkin ada yang mau coba tenun, bisa nanti dan tempat di dan nanti kita bisa masuk di rumah tertua juga. Karena di sini kalau ngepel rumah, itu sekali pakai kotoran kami, kotoran kerbau di sini. Karena rumah kami kalau belum ngepel, belum dianggap bersih. Ngepelnya pun pakai tangan. Mungkin nanti ada yang mau coba ngepel, boleh. Baik, mungkin kita bisa sambil keliling ya, silakan. Kita bisa mulai dari sini, Bapak Ibu. Dan ini rumah tertuanya Bapak di sini, yang ada di kampung kami ya. Jadi bangunan rumah kami di sini namanya Balai Tani atau rumah petani. Sedangkan pintunya di sini dibuat rendah supaya sebelum kita masuk rumah kan merendahkan diri sama sahabat kita dan kita ada sopan sama pemiliknya. Jadi nanti di sini hati-hati ya, sudah banyak kenang-kenangan kejedot. Ya. Cuma sebelum kita masuk ke dalam nanti sepatu bisa dilepas di sini nih. Karena di sini memang tempat tinggal sehari-hari kami Bapak Ibu ya. Ayo boleh masuk dalam. Harus di bawah. Ambil foto. Silakan yang mau masuk dalam ya lihat oke. Atau mau masuk dalam juga bisa Pak. Ruangan ini merupakan ruangan tempat melahirkan karena di sini masih menggunakan sistem dukun beranak. Arti dari 3 undakan anak tangga ini bahwa Desa Sade dahulu menganut agama Islam Wetu Telu, yang dimana merupakan penggabungan terhadap 3 kepercayaan, antara lain agama Islam, Hindu, dan animisme. Dahulu yang berpuasa dan sholat hanya kiainya saja. Aktivitas yang dilakukan para masyarakat Desa Sade rata-rata berprofesi sebagai petani dan perempuannya sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan sampingan yaitu sebagai penenun.
Hasil tenunan dari perempuan-perempuan di desa Sade ini menjadi salah satu kain tenun khas Lombok yang menjadi primadona cenderamata wisatawan yang berkunjung ke desa Sade. Harga dari hasil kain tenun yaitu kain songket berkisar Rp300.000 untuk kualitas kelas nomor 1 dan berkisar Rp200.000 untuk kualitas kelas nomor 2. Songket ini waktu pengerjaannya kurang lebih 1 bulan. Proses pewarnaannya masih alami. Untuk warna biru dari daun nilam, warna merah dari kulit kayu raru, hijau dari daun kecipir, warna hitam dari arang kayu, dan warna putih langsung dari benang kapas. Bukan hanya kerajinan tenun saja, di sini juga terdapat beberapa aksesoris seperti tas, gelang, kalung, topi, bandana, dan kerajinan lainnya. Nah, di sini kita juga dapat membeli beberapa aksesoris yang kita inginkan. Seperti dalam video ini, saya membeli bandana dan di sini saya dibantu oleh penjualnya untuk menggunakannya. Bandana ini dapat kita gunakan dengan berbagai bentuk kreasi yang kita inginkan. Keistimewaan lainnya juga, di sini kita dapat mencoba belajar bagaimana cara menenun. Ini merupakan salah satu jalan menuju menara yang berada di desa Sade. Menara ini terbuat dari kayu jati yang bertujuan untuk melihat pemandangan seluruh desa dari atas. Pemandangan di atas menara ini sangat indah karena kita dapat melihat perumahan desa Sade dari atas yang memiliki atap yang terbuat dari alang-alang. Kita juga dapat melihat pemandangan bukit-bukit. Di sini juga dapat kita jadikan sebagai spot foto yang sangat bagus. Di tengah-tengah perkampungan desa Sade, terdapat masjid yang digunakan sebagai tempat beribadah. Masjid ini bernama Masjid Nur Syahada, di mana dari arsitektur bangunan masjid tampak tradisional dengan bangunan yang didominasi oleh kayu dan bambu serta memiliki atap dari alang-alang.
Masjid ini memiliki dinding yang terbuat dari bambu dan arsitektur pintu masjid yang terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Penampilan arsitektur bagian dalam masjid juga sangat bagus. Area masjid ini juga terdapat tempat untuk mengambil air wudhu dan juga terdapat toilet serta ruang ganti. Masyarakat Desa Sade menyebut pohon ini sebagai pohon cinta karena di sini merupakan tempat pertemuan muda-mudi saat berpacaran atau akan menikah. Sebenarnya pohon ini merupakan pohon nangka yang sudah mati dan mengering. Warisan budaya yang dimiliki oleh Desa Sade sebagai daya tarik wisata budaya yaitu masih tetap mempertahankan cara hidup dan keahlian dari nenek moyangnya, seperti mempertahankan bangunan yang masih menggunakan dinding berbahan dasar anyaman bambu, tiang dan pakunya juga terbuat dari kayu bambu dengan atap dari daun alang-alang, lantai yang terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan abu jerami dan kotoran kerbau. Penggunaan kotoran kerbau ini menurut kepercayaan masyarakat Desa Sade berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu dan membuat lantai menjadi halus dan lebih kuat. Penggantian atap rumah di Desa Sade ini dapat dilakukan 7 tahun sekali. Rumah di Desa Sade ini disebut dengan nama bale. Bale dibagi lagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Bale tani, 2. Bale jajar, 3. Beruga, 4. Sekenam, 5. Bale bontar, 6. Bale belik bencingan, 7. Bale tajuk. Ini merupakan persiapan atraksi budaya berupa perisaian. Perisaian adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat kayu dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Tradisi ini termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Konon, menurut cerita, perisaian merupakan ajang yang digelar untuk melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian dalam bertarung mengusir penjajah. Perisaian juga, menurut kepercayaan masyarakat suku Sasak, digunakan sebagai upacara memohon hujan di saat kemarau. Sehingga, penggelaran perisaian ini seringkali sampai saat ini dilakukan saat musim kemarau dengan tujuan agar hujan turun. Namun, kini perisaian juga digelar untuk menyambut wisatawan yang berkunjung ke Desa Sade. Ini merupakan salah satu wisatawan yang mencoba atraksi budaya perisaian. Untuk pengelolaan wisata Desa Sade sudah sangat bagus. Terdapat warung-warung kecil dan turis information center yang sudah tersedia sebagai fasilitas penunjang yang siap menjelaskan apapun tentang Desa Sade. Akses jalan menuju Desa Sade sudah sangat baik dengan fasilitas aspal yang sudah bagus sehingga wisatawan dapat mengakses dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.